Sebelumnya selamat malam. Pada pertemuan kali ini sesuai janji kita ya pada yang minggu lalu kita akan belajar tentang roll depan. Sebelumnya sebelum ke pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ada yang nggak berangkat nihil ya, kayak nihil. Tadi kembali ke tadi kita akan membahas pelajaran tentang salah satu senam, gerak dasar senam, yaitu senam lantai. Nama gerakannya roll depan dan roll belakang. Apa sih roll depan? Apa sih roll belakang? Nah, sebenarnya roll depan dan roll belakang ini adalah gerakan yang sudah pernah kalian lakukan, cuma kalian tidak sadar bahwa itu salah satu gerakan senam. Nah, roll depan itu kita menggulingkan badan ke depan, menggunakan tubuh kita, menggunakan tubuh bagian belakang. Jadi sini perkenaannya dari sini sampai punggung. Nah, itu pun ada tahapannya. Lalu kebalikannya untuk roll belakang. Kalau roll depan kita ke depan, nah berarti kalau roll belakang kita ke belakang. Jadi untuk latihannya kita melakukan roll depan dulu, mengguling ke depan. Kalau sudah, nanti kita baru roll belakang. Nah, untuk pengertian roll depan dan roll belakang, saya ulangi, roll depan adalah gerakan senam lantai yang mengguling ke depan menggunakan bagian badan belakang, lalu diakhiri dengan berdiri tegak. Nah, kalau jika roll belakang ada gerakan senam menggunakan tubuh bagian belakang juga, tapi kita menggulingnya ke belakang. Jadi roll depan dan roll belakang itu sudah satu paket. Antara roll depan dan roll belakang. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Tentu kalau di olahraga, di cabang olahraga, ketika kita mau mempelajari sebuah gerakan, ada 3 tahapan. Tahap awalan, pelaksanaan, dan akhiran. Sama. Jadi kita di roll belakang, kita roll depan dan roll belakang, kita ada tahapannya. Yang pertama kita bahas roll depan. Untuk roll depan, sini saya pakai media gambar menggunakan telepon seluler ya. Pertama gerakan roll depan, gerakan awalan. Nah, tahap awal yang pertama, tubuh kita atau badan kita seperti jongkok dan kedua tangan di bawah. Contoh gambarnya seperti ini, saya zoom. Nah, yang ini A, itu gerakan pertama. Lalu kedua, untuk persiapan, kaki kita dorong ke depan dan kepala dimasukkan ke dada. Nah, sambil tangan sebagai tolakan. Itu tahap awal. Lalu ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu ketika kita sedang mengguling ke depannya. Ya, di sini diperlihatkan di gambar C dan D, saya zoom. Nah, C dan D kelihatan ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, roll depan dan roll belakang menggunakan tubuh bagian belakang. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini menggunakan kepala belakang dan punggung. Jadi seperti roda ya. Itu tahap pelaksanaan. Dan tahap akhiran ada di gambar E yang paling pojok sendiri ya. Kita jongkok lalu berdiri tegak lagi, itu gambar E. Nah, itu tahapan akhiran, itu di gambar E. Saya ulangi, untuk roll depan ada 3 tahapan juga. Tahapan awal, pelaksanaan, dan akhir. Yang awal, jadi ya kita jongkok, tangan sebagai tolakan di bawah, dan B, ada lagi B, itu A dan B sebagai awalan. Lalu untuk pelaksanaan, tahap pelaksanaan itu ada di gambar C dan D, saya zoom. Jadi perkenaan di kepala belakang dan di punggung belakang juga. Jadi seakan-akan tubuh bagian belakang itu sebagai roda kita untuk mengguling ke depan. Lalu E, sini ada gambar E sebagai tahap akhiran, sikap akhir. Jadi jongkok dahulu
misal sudah jongkok, kita berdiri, tangan tegakkan seperti ini. Ya, itu roll depan jelas ya. Roll depan, kalau misalkan jelas, kita mulai belajar ke roll belakang. Ya, roll belakang adalah kebalikan dari roll depan. Jika roll depan kita mengguling ke depan, roll belakang kita mengguling ke belakang. Jadi nanti cara latihannya semisal di gambar E kita berdiri dulu, kita berdiri ya, kita jongkok kalau berdiri. Nah, untuk melakukan tolak roll belakang, kita berdiri dulu seperti ini. Ini berdiri dulu seperti ini. Nah, itu merupakan tahap awal roll belakang. Ya, tahap awal roll belakang. Yang pertama berdiri, jelas berdiri. Yang kedua masih tahap awal. Yang kedua kita rendahkan tubuh kita. Sini ada gambarnya. Yang ini. Nah, jadi tangan sebagai tumpuan juga. Ya. Jadi ulangi tahap awal, kita berdiri dulu, lalu kita rendahkan tubuh kita seperti ini. Nah, tangan persiapan juga seperti ini nggak apa-apa, tapi lebih enak seperti ini, jadinya pas kita mengguling ke belakang enak. Lalu ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan sama. Kalau tadi roll depan kita dari atas, berarti roll belakang kita dari bawah. Di sini ada digambar C dan D. C dari pantat dulu. Jadi gerakan dari pantat dulu baru ke atas. Nah, kemudian seperti ini. Lalu di D itu ada tahap pelaksanaan juga lagi. Jadi tangan tadi menopang dan mendorong. Jadi nanti ketika sudah oke, kita lanjutkan. Tadi ada kesalahan. Tadi tahap pelaksanaan di gambar D. Jadi, tangan fungsinya menopang ke atas ketika tubuh sedang mengguling. Lalu tahap akhir ada di gambar E. Jadi kita bangun. Setelah bangun, lalu posisikan tubuh kita seperti ini biar seimbang, biar ada keseimbangan. Ya, itu penjelasan roll depan dan roll belakang. Sebelumnya ada yang mau tanya? Jika memang tidak ada yang mau tanya, saya kasih tugas untuk mencari video-video kaitan roll depan dan roll belakang yang kaitannya di perlombaan SEA Games tahun kemarin, intinya SEA Games yang kemarin habis diselenggarakan. Coba kalian cari roll depan dan roll belakang. Nah, dan pengumpulan tugas bisa minggu depan, nggak apa-apa. Kalau di pembelajaran lagi. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Tidak ya? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan minggu depan kita akan membahas tentang sikap kapal terbang dan yang lain-lain. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada malam hari ini, ngapain kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.